Puji Tuhan, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat orang baku dapat lagi di ibadah gabungan rayon pada malam hari ini. Sebelum kita akan dengar kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita akan berdoa dulu dan kita angkat satu pujian penyembahan yang berkata bagaikan bejana yang siap dibentuk. Puji Tuhan. Glory Yesus. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan rohmu ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah turut kehendakmu. Pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu, ku mau sepertimu Yesus. Disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Katakan lagi, ku mau sepertimu. Haleluya. Imu Yesus disempurnakan selalu. Amin Tuhan. Dalam segenap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan nama. Lagi katakan, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan. Kami rindu kehidupan kami setiap saat selalu menyenangkan hati Tuhan. Kami rindu setiap saat kehidupan kami memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lewat pujian tadi kami katakan hidup kami bagaikan bejana Tuhan. Malam ini Tuhan, kami posisikan hidup dan kehidupan kami sebagai bejana yang ada di tangan Sang Penjunan, di mana Sang Penjunan itu adalah Engkau sendiri ya Tuhan Yesus. Kami serahkan hidup kami yang sebagai bejana ini. Hidup kami siap dibentuk malam ini Tuhan. Hidup kami siap diproses malam ini lewat kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, berfirmanlah bagi kami malam hari ini. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman. Hamba yang tidak punya kemampuan apa-apa Tuhan. Hambanya berserah diri kepada Tuhan. Dan dengan penuh belas kasihan Tuhan, biar Tuhan nyatakan kuasa-Mu, urapan-Mu bagi hamba-Mu ini. Roh Kudus, tuntun dan pimpin hamba dalam pelayanan malam hari ini. Biarlah firman yang hamba sampaikan malam ini benar-benar berasal daripada Tuhan. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Kami siap melayani pekerjaan Tuhan, siap menyampaikan kebenaran firman pada malam hari ini. Dan kami juga siap mendengar firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama atau Alkitab kita. Kita akan masuk dalam ayat pokok atau ayat dasar dari perenungan kita pada malam hari ini. Yang terdapat di dalam Galatia 5 ayat yang ke-25. Saya lagi di dalam Galatia 5 ayat yang ke-25. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh.
Galatia 5 ayat 16 berkata begini, maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Puji Tuhan. Malam hari ini saya masih tergerak lagi untuk berbicara tentang Roh Kudus. Meskipun pada saat setelah kita memperingati kenaikan dari Tuhan Yesus Kristus ke surga, kita mengikuti atau menjalankan, melakukan atau melaksanakan doa selama 10 hari, di mana selama itu juga Bapak Gembala banyak membekali kita dengan firman Tuhan tentang Roh Kudus. Dari hari pertama sampai dengan hari terakhir, ada begitu banyak firman Tuhan yang Bapak Gembala sampaikan tentang Roh Kudus, dan begitu jelas penguraian dari Bapak Gembala tentang Roh Kudus, apa itu Roh Kudus, siapa itu Roh Kudus, apa peran Roh Kudus, dan lain sebagainya. Ada begitu banyak yang Bapak Gembala uraikan. Tapi malam hari ini saya masih tergerak lagi untuk berbicara tentang Roh Kudus. Selama kita melakukan atau menjalankan atau melaksanakan doa 10 malam beberapa waktu yang lalu, mungkin banyak di malam pertama kita sudah mengalami kepenuhan Roh Kudus. Tapi mungkin ada sebagian orang nanti mungkin di hari yang kelima, atau bahkan mungkin ada yang nanti di hari yang terakhir mengalami kepenuhan Roh Kudus. Dia tanda orang yang penuh dengan Roh Kudus seperti yang Bapak Gembala uraikan. Salah satunya itu bisa berbahasa roh. Mungkin ada yang selama 10 malam itu, selama berdoa menantikan kepenuhan Roh Kudus, sering berbahasa roh. Saya mau katakan malam hari ini, berbahasa roh itu baik. Karena itu merupakan salah satu tanda orang yang penuh atau orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus. Tapi malam hari ini saya ingin berbicara, Tuhan lebih menghendaki, Tuhan lebih merindukan. Kita bukan hanya sebatas tahu atau sebatas bisa berbahasa roh karena kita dipenuhkan Roh Kudus. Tapi Tuhan rindu ada produk atau ada buah yang kita hasilkan karena kita sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus. Ayat pokok kita tadi yang pertama dikatakan di dalam Galatia 5 ayat 25, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Jadi kalau kita sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus, maka kehidupan kita pasti akan dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, kalau hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, seperti yang saya katakan tadi, kita hanya tidak sebatas bisa berbahasa roh, tapi Tuhan mau lebih lagi dari itu. Kita punya hasil atau ada produk yang kita hasilkan di dalam kehidupan kita. Ada buah yang kita hasilkan di dalam kehidupan kita. Yang notabene kita ini sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus. Notabene hidup kita ini dipimpin oleh Roh Kudus. Kita saat ini hidup di zaman yang baru. Kita sama-sama tahu atau kita kenal, sering bahkan sudah jadi viral, dikatakan kita hidup di zaman new normal. Kita ada di zaman yang new normal atau normal yang baru ini. Maka di dalam kehidupan kita, kita harus menuruti aturan-aturan yang ada di dalam zaman ini. Contoh, kita harus kemana-mana kita harus pakai masker. Di mana-mana kita harus rajin cuci tangan. Kita tidak bisa duduk lagi atau berkelompok banyak-banyak, duduk dekat-dekat. Di dalam ibadah sekalipun nanti kita duduk harus ada jarak. Biasanya setelah ibadah atau setelah perkumpulan kita sering jabat tangan. Bahkan ada yang cipika-cipiki. Tapi saat ini, di zaman yang baru ini, di normal yang baru ini, kita tidak bisa lagi melakukan hal itu. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus lakukan aturan yang ada. Demikian juga kalau hidup kita di dalam roh, hidup kita dipimpin oleh roh, kita harus melakukan apa yang menjadi keinginan Roh Kudus, apa yang menjadi keinginan Tuhan. Nah, Tuhan menginginkan kita tuh menghasilkan buah. Ada produk yang harus kita hasilkan karena kita sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus. Nah, malam hari ini ingin saya uraikan ada beberapa, saya lebih suka pakai kata produk daripada buah. Saya ingin pakai kata produk yang dihasilkan di dalam kehidupan kita karena kita sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus. Produk yang pertama ini berbicara soal
produk kebenaran. Nah, maksud saya seperti ini. Coba kita baca dulu di dalam Lukas pasal 1 ayat yang ke-31. Ayat ini sering dipakai pada perayaan Natal. Di sini berkata begini, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Kita pindah di dalam Injil Matius pasal yang pertama ayat 18. Berkata begini, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Yang ingin saya garis bawahi di sini itu kata mengandung dari Roh Kudus. Mengandung dari Roh Kudus, saya ingin berbicara dari sisi rohani, itu memiliki Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Mengandung Roh Kudus artinya punya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Nah, di sini Maria yang mengandung dari Roh Kudus melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Yesus Kristus. Siapa Yesus itu? Dia adalah Tuhan kita. Di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-30 dikatakan begini, Aku dan Bapa adalah satu. Artinya Tuhan dan Allah itu adalah satu. Nah, jadi apa kebenaran di sini? Produk kebenaran apa yang dihasilkan oleh orang yang memiliki Roh Kudus? Di dalam Injil Yohanes 1 pasal yang pertama dikatakan begini, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yohanes 17 ayat 17 berkata begini, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi di sini Maria yang penuh dengan Roh Kudus, Maria yang mengandung dari Roh Kudus, melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Yesus. Ini berbicara orang yang memiliki Roh Kudus akan menghasilkan kebenaran dari dalam kehidupannya. Akan keluar produk kebenaran. Kebenaran itu apa? Itu adalah firman Tuhan. Di dalam Injil Yohanes 1 pasal 1 begitu jelas bahwa pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi Yesus itu adalah firman. Yesus yang lahir dari Maria itu berbicara firman yang lahir, firman yang keluar dari kehidupan orang yang hidupnya dipenuhkan dengan Roh Kudus. Di dalam Yohanes 17 ayat 17 di situ begitu jelas dikatakan bahwa firman-Mu adalah kebenaran. Jadi sekali lagi, produk kebenaran ini berbicara orang yang hidupnya dipenuhkan dengan Roh Kudus, atau orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus akan memproduksi atau mengeluarkan atau menghasilkan, atau dia akan selalu mengeluarkan kebenaran, hal-hal yang benar, yaitu adalah firman Tuhan yang akan dia perkatakan, firman Tuhan yang akan dia lakukan setiap hari. Nah, di dalam Yosua 1 ayat 8 dikatakan begini, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Puji Tuhan. Di sini begitu jelas firman Tuhan dikatakan oleh Yosua, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat. Artinya jangan lupa memperkatakan firman Tuhan. Sekali lagi, orang yang memiliki hidupnya dipenuhkan dengan Roh Kudus, hidup yang dipimpin Roh Kudus, akan menghasilkan produk kebenaran. Artinya ada firman yang keluar dari dalam kehidupannya. Hidupnya dipenuhkan dengan firman Tuhan. Dia akan selalu memperkatakan firman. Dia akan selalu merenungkan firman Tuhan. Dan di situ dikatakan bagian terakhir, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Puji Tuhan. Orang yang suka memperkatakan firman, merenungkan firman Tuhan, hidupnya janji Tuhan, hidupnya itu akan berhasil dan akan beruntung. Di dalam Yakobus 1 ayat 22 dikatakan begini, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saya, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Puji Tuhan. Nah, di sini dikatakan orang bukan cuma sampai di memperkatakan firman Tuhan atau sampai di merenungkan, tapi Tuhan mau orang ini juga jadi pelaku kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi sekali lagi, produk kebenaran
Yang saya maksudkan di sini adalah firman yang keluar dari kehidupan kita. Artinya kalau firman keluar dari hidup kita berarti ada firman di dalam hidup kita. Bagaimana akan ada firman Tuhan dalam hidup kita kalau kita tidak pernah beribadah, kita tidak pernah membaca firman Tuhan. Jadi produk yang pertama itu produk kebenaran. Artinya ada kebenaran, ada firman Tuhan yang kita sering perkatakan, yang kita firman Tuhan yang kita lakukan setiap hari. Produk yang kedua, saya cepat saja, produk yang kedua itu orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh itu akan memberi dampak. Memberi dampak di sini artinya memberi dampak yang positif. Kita baca di dalam Injil Lukas 1 ayat yang ke-41. Dan ketika Elisabet, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Puji Tuhan. Maria yang penuh dengan Roh Kudus datang kepada Elisabet. Maria cuma kasih salam ke Elisabet. Anak yang ada dalam rahim Elisabet itu melonjak. Artinya ada pengaruh dari Maria terhadap Elisabet. Ada dampak. Dan dampak ini adalah dampak yang positif. Bukan dampak yang negatif. Dampak yang positif itu ada hal-hal yang baik yang kita lakukan yang berdampak positif terhadap orang lain. Kalau dalam 2 Korintus 6 ayat yang ketiga dikatakan begini. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Nah, jadi memberi dampak yang saya maksudkan di sini, memberi dampak positif di sini berbicara orang jangan jadi batu sandungan kepada orang lain. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus hidupnya tidak akan menjadi batu sandungan kepada orang lain. Dia akan selalu memberi hal-hal yang baik, hal-hal yang enak kepada orang lain, memberi pengaruh yang positif. Sebagaimana Maria memberi salam kepada Elisabet. Pada ayat berikutnya Elisabet pun dipenuhkan dengan Roh Kudus. Nah, ini dampak yang positif. Nah, sekarang bagaimana agar kita bisa memberi dampak yang positif kepada orang lain? Kita baca di dalam Efesus 4 ayat 31 sampai 32. Apa yang harus kita lakukan? Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Puji Tuhan. Memberi dampak. Kita harus hidup. Di sini ayat yang ke-30 dikatakan, kita harus hidup ramah seorang terhadap yang lain. Dan juga penuh kasih mesra, saling mengampuni. Nah, kita harus lakukan ini agar kehidupan kita ini bisa memberi dampak yang positif kepada orang lain. Artinya, orang jadi enak bergaul dengan kita. Orang jadi enak kalau sama-sama dengan kita. Jangan kalau kehidupan kita sebaliknya, kita jadi batu sandungan. Kita memberi dampak yang tidak baik terhadap sesama kita, terhadap lingkungan, bahkan terhadap keluarga kita. Maka orang pasti kalau saat kita datang, orang akan bicara, ya apa dia so ada? Apa dia mau bicara ini? Nah, kalau kita sudah ada dalam posisi, bagaimana mungkin kita bisa jadi berkat? Tapi saya mau katakan sekali lagi, orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, dia pasti akan memberi dampak yang positif. Sebagaimana Maria terhadap Elisabet. Puji Tuhan. Produk yang ketiga, di sini saya catat, produk penguasaan diri. Nah, ini penguasaan diri ini merupakan buah roh yang ke-9. Kita sama-sama tahu di dalam Galatia 5 ayat 22, di situ buah roh ada 9. Yang pertama, buah roh itu dimulai dengan kata kasih, diakhiri dengan penguasaan diri. Artinya, orang yang sekalipun dia punya kasih, tapi kalau penguasaan dirinya kurang, kasihnya tidak akan sempurna dalam kehidupannya. Coba kita baca di dalam Lukas 4. Di sini penguasaan diri yang Tuhan Yesus kasih contoh pada orang semua. Di dalam Lukas 4 ayat 1 sampai 13 itu berbicara Tuhan Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun. Kita baca ayat yang pertama. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Ayat yang kedua, di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis
Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar dan seterusnya. Cerita ini sama-sama orang tahu. Setelah Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes, Roh Kudus membawa dia ke padang gurun. Dan di padang gurun itu Tuhan Yesus dicobai oleh iblis. 3 kali iblis mencobai Tuhan. Sebenarnya kita sama-sama tahu Tuhan Yesus itu adalah anak Allah. Dia punya kemampuan, dia punya kuasa. Sebenarnya sekejap saja iblis datang, dia tengking, dia usir, pasti lari. Tapi Tuhan dengan penguasaan diri yang luar biasa, dia tetap layani iblis itu. Tapi yang Tuhan layani iblis itu dengan memperkatakan firman Tuhan. Cobaan yang pertama atau godaan atau tawaran yang pertama dari iblis kepada Tuhan itu berbicara roti, batu menjadi roti, berbicara makanan. Tawaran pertama masalah makanan. Kenapa ditawarkan pertama masalah makanan? Karena iblis tahu Tuhan Yesus sudah 40 hari, 40 malam tidak makan apa-apa. Dia tahu saat itu Tuhan Yesus dengan kapasitas sebagai 100% manusia pasti lapar. Makanya iblis menggoda pertama atau memberi tawaran yang pertama kepada Tuhan Yesus itu lewat makanan. Batu menjadi roti, berbicara makanan. Untuk bisa kita menguasai diri, kita harus punya Roh Kudus. Tuhan Yesus yang penuh dengan Roh Kudus di ayat yang pertama itu menghadapi cobaan dari iblis. Tuhan Yesus memperkatakan firman. Tuh waktu iblis tawarkan atau meminta Tuhan menjadikan batu menjadi roti, Tuhan Yesus menjawab dengan firman Tuhan bahwa manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari firman. Jadi ada tawaran yang kedua. Tawaran yang kedua itu berbicara masalah kesenangan dunia. Iblis bawa Tuhan Yesus di atas hubungan dan memperlihatkan keadaan dunia. Iblis berkata, ini akan aku berikan kalau engkau menyembah aku. Tapi Tuhan jawab dengan firman Tuhan. Tuhan bilang, hanya kepada Allah kita sembah. Yang ketiga, di dalam Injil Lukas ini, itu Tuhan bilang ke Tuhan Yesus, ciri dari atas pasti malaikat. Ini berbicara kekuasaan. Iblis tahu Tuhan punya kuasa. Tuhan bisa saja meminta malaikat menatang dia saat dia berlompat. Tapi Tuhan Yesus tidak terpengaruh. Ini bicara penguasaan diri. Kadang-kala kita, di saat kita punya kemampuan, kita punya power, kita lupa diri. Orang pancing sedikit, kita langsung terpancing. Tapi di sini kita lihat Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan Yesus bisa menguasai dia? Karena dia punya Roh Kudus dalam hidupnya dan dia punya firman Tuhan di dalam kehidupannya. Karena dia sendiri adalah firman itu. Jadi penguasaan diri yang luar biasa yang ditunjukkan Tuhan Yesus kepada Tuhan Yesus kasih contoh. Dia melawan iblis. Dia mampu menguasai diri karena dia punya Roh Kudus. Dan dia memperkatakan, dia lawan iblis dengan perkataan firman Tuhan. Yang keempat, produk yang keempat, ini produk yang terakhir bagi orang yang dipimpin, yaitu produk pengampunan. Atau dengan kata lain, melepaskan pengampunan. Nah ini satu hal yang kita boleh dikatakan gampang-gampang susah. Kalau kita diperlakukan tidak baik, kalau kita diperlakukan tidak adil, karena kesalahan kita, karena kita melakukan sesuatu yang tidak benar, mungkin kita bisa memaafkan orang atau mengampuni orang yang melakukan ketidakadilan. Tapi coba kalau kita diperlakukan tidak adil, kita diperlakukan tidak baik, kita diperlakukan semena-mena, kita difitnah, kita dituduh oleh karena satu pelanggaran yang tidak kita buat, kita diperlakukan tidak adil karena suatu kebenaran yang kita lakukan. Apakah kita mampu memaafkan atau mengampuni orang yang melakukan terhadap kita? Ini satu pertanyaan yang kita rasa nyandak gampang untuk orang bekeng. Orang so bekeng yang baik, orang so bekeng yang benar, tapi tetap disalahkan, diperlakukan tidak adil, dituduh macam-macam. Orang yang tidak bekeng apa-apa tapi difitnah, dituduh. Itu bukan satu hal yang gampang untuk kita terima. Tapi sekali lagi saya mau katakan, orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus pasti mampu melepaskan pengampunan. Tapi kalau tidak dipimpin Roh Kudus, saya katakan tidak akan mampu melepaskan pengampunan. Ada sering kita dengar seperti ini.
kita sok kasih maaf pangana. Sorry, kita nyak bisa lupa apa ngana bekeng. Ini sama juga bohong. Ada juga pepatah atau kata-kata orang bijak bilang begini, jangan kita membuat kesalahan kepada orang lain. Karena apa yang kita buat itu mungkin saja dia bisa maafkan, tapi tidak akan mungkin dia bisa lupakan. Nah ini, mari kita sebagai anak Tuhan yang kita hidup di dalam Roh Kudus, kita hindari seperti ini. Kita harus mampu melepaskan, sekalipun kita ada dalam kondisi, sekalipun kita dalam situasi yang tidak enak, yang tidak mengenakan kita, atau yang tidak menguntungkan kita. Kita harus lepaskan terus pengampunan. Kita memberi pelepasan pengampunan bagi mereka. Ini ada ayat yang berkata begini. Di dalam Alkitab ada ayat berkata begini. Lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk kerajaan sorga. Tapi saya mau pinjam ayat ini, saya mau katakan seperti ini. Lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada orang yang menyimpan kepahitan untuk melepaskan pengampunan. Nyana akan mungkin orang yang terus dia simpan sakit hati, orang yang terus menyimpan kepahitan terhadap seseorang, terus dia akan lepaskan pengampunan pada orang, itu tidak akan mungkin terjadi. Jadi untuk kita bisa melepaskan pengampunan, lepaskan juga kepahitan terhadap orang yang akan kita maafkan atau orang yang kita akan lepaskan pengampunan. Ada contoh di dalam firman Tuhan. Ini contoh tentang Stefanus di dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 54 sampai 60. Tapi saya mau baca aja di ayat yang mulai dari 55. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Saya mau garis bawahi di sini. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus, ayat yang ke-60 atau ayat yang ke-59. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Ayat 60. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan ini meninggallah ia. Contoh yang lain. Pada waktu di dalam Lukas 23 ayat 34, pada waktu Tuhan Yesus sudah tiba di Bukit Tengkorak, Tuhan Yesus sudah disalibkan. Ayat 34 di sini berkata begini, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagikan pakaiannya. Puji Tuhan. Ini dua contoh yang saya ambil. Pertama Stefanus. Kita tahu Stefanus dipilih oleh rasul-rasul untuk membantu mereka. Roh Stefanus memberitakan kebenaran. Yang Stefanus lakukanlah kebenaran. Tapi dia difitnah. Dia dituduh. Bahkan dia dibunuh. Tapi sebelum dia menemui ajal, dia berkata begini, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dia melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang menganiaya dia, pada orang-orang yang memfitnah dia, pada orang-orang yang mencelakakan dia. Demikian juga halnya dengan pribadi Yesus. Puji Tuhan. Kita tahu sama-sama bagaimana penderitaan Tuhan. Dia melakukan kebenaran, tapi dia difitnah. Bahkan dia disalibkan. Tapi sebelum dia menemui ajal, dia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Ada pelepasan pengampunan dari orang-orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Sekali lagi, bagi orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, itu akan mengeluarkan produk kebenaran. Ada firman yang selalu keluar dari hidupnya. Ada kebenaran, suka memperkatakan firman Tuhan, suka merenungkan bahkan melakukan firman Tuhan. Dia akan hidupnya selalu memberi dampak yang positif kepada orang lain. Selalu menyenangkan hati orang lain. Produk yang ketiga, itu dari pertama tadi ada kebenaran. Yang kedua, memberi dampak. Yang ketiga, penguasaan diri. Ini sangat perlu bagi kita. Kita harus mampu menguasai diri. Kadang-kala kalau kita tidak mampu menguasai diri, kadang-kala kita mengalami kerugian dalam hidup kita. Produk yang berikut, itu pelepasan pengampunan. Puji Tuhan. Mungkin bagi orang lain agak susah untuk lakukan ini. Tapi saya mau katakan malam hari ini, bagi orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, hidupnya dipenuhkan dengan Roh Kudus, pasti produk ini akan keluar dari kehidupan. Jadi
malam hari ini menjadi perenungan kita. Mungkin kita saat kita berdoa kita sering berbahasa roh. Itu tanda kita dipenuhkan dengan Roh Kudus. Tapi yang jadi pertanyaan sekarang, jadi pertanyaan malam hari ini, apakah produk ini sudah kita hasilkan di dalam kehidupan kita atau belum? Sekali yang Tuhan minta, pohon ara. Ada satu cerita kita sama-sama tahu tentang pohon ara. Tuhan lihat dari jauh daunnya rimbun, lebat daunnya, tapi sampai tidak ada buah. Dan Tuhan mengutuk pohon ara itu. Tuhan tidak melihat tampilan kita. Tuhan tidak melihat dari sisi luar kita. Tuhan tidak melihat kita sering bawa Alkitab ke gereja. Tidak. Meskipun itu memang juga kita diberkati. Tapi yang Tuhan pada intinya, Tuhan melihat buah yang kita hasilkan dalam kehidupan kita. Produk apa yang keluar dari hidup kita. Yang notabene kita ini adalah anak Allah. Notabene kita sering kata kita anak Tuhan. Kita sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus. Di saat berdoa kita sering berbahasa roh. Yang jadi pertanyaan sekali lagi, apakah produk yang saya maksudkan, yang sudah saya sampaikan tadi, sudah kita hasilkan dalam kehidupan kita atau belum? Kalau itu belum kita hasilkan, mari kita terus meminta Roh Kudus penuhi kita. Kita minta Roh Kudus pegang tangan kita. Roh Kudus tuntun kita dari kebenaran kepada kebenaran. Roh Kudus mampukan kita untuk selalu menghasilkan kebenaran dari hidup kita. Roh Kudus akan memampukan kita menjadi berkat bagi orang lain, bukan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Roh Kudus akan memampukan kita untuk menguasai diri. Dan Roh Kudus juga pasti akan memampukan kita untuk melepaskan pengampunan bagi orang yang melakukan kesalahan bagi kita. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua. Puji Tuhan. Sebelum kita berdoa, saya rindu kita mau nyanyikan pujian yang berkata, peganglah tanganku Roh Kudus. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Peganglah tanganku Roh. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Haleluya Tuhan. Bawalah di kepada segala kebenaran, agar ku tidak sesat mengikuti jalan-Mu. Haleluya. Kita nyanyikan pujian dari awal. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat segala berkat-Mu bagi kami. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah datang bagi kami. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, tetap terus pegang tangan kami. Roh Kudus, tuntun terus kehidupan kami. Agar kami tetap berjalan di dalam kebenaran. Agar kami tidak tersesat Tuhan. Tolong Roh Kudus beri kami kemampuan. Untuk kami selalu menghasilkan produk kebenaran dari kehidupan kami. Beri kami kemampuan untuk kami bisa memberi dampak yang positif. Artinya menjadi berkat bagi orang lain. Beri kami kemampuan Tuhan
untuk kami bisa menguasai diri kami dalam menghadapi situasi apapun, dan beri kami kemampuan untuk melepaskan pengampunan bagi orang yang melakukan kesalahan bagi kami, bagi orang yang melakukan ketidakadilan dalam hidup kami, bagi orang yang sudah memfitnah kami, bagi orang yang sudah menuduh kami, atau bagi orang yang memperlakukan kami tidak adil. Mampukan kami untuk memaafkan, melepaskan pengampunan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus-Mu tetap ada dalam hidup kami. Kerinduan kami, hidup kami terus dipimpin oleh Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih, terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.